Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Gerakan Kabur Aja Dulu. Hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik tentang keberanian mengambil langkah pertama, melepaskan diri dari zona nyaman, dan memulai perjalanan baru menuju perubahan yang lebih baik. Gerakan Kabur Aja Dulu mengajak kita semua untuk berani mencoba tanpa menunggu semuanya serba sempurna. Saudara pendengar, seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas yang membuat kita tidak berkembang. Banyak rencana besar hanya tersimpan dalam pikiran karena rasa takut gagal, khawatir, atau belum siap. Melalui gerakan kabur aja dulu, kita diajak untuk tidak menunda-nunda dan berani mengambil kesempatan baru. Ini bukan tentang lari dari masalah, tetapi tentang beranjak menuju peluang. Karena sesungguhnya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Untuk memperkaya perspektif kita, mungkin kita bisa nonton terlebih dahulu video-video berikut. Belakangan lagi rame nih soal tagar kabur aja dulu di sosial media. Dan itu viral karena ini adalah keresahan anak muda yang merasa sekarang tinggal di Indonesia tuh nggak oke banget. Tagar ini menyuarakan keinginan warganet yang berkewarganegaraan Indonesia untuk pindah ke luar negeri. Berita tentang kebijakan atau eksekusi pemerintah Indonesia yang dinilai kurang dan membuat frustasi lah yang membuat beberapa orang enggan untuk bekerja dan hidup di Indonesia. Selain itu, faktor lingkungan. Generasi muda Indonesia sebenarnya semakin peka dan kritis melihat persoalan lingkungan, mulai dari masalah polusi, kerusakan alam, hingga sampah. Mereka kecewa karena kualitas hidup di Indonesia dari sudut pandang lingkungan amat buruk. Sebenarnya, di tengah hype tagar kabur aja dulu, pindah dan tinggal di luar negeri perlu dilihat secara berimbang. Nggak selamanya tinggal di luar negeri otomatis langsung berdampak lebih baik daripada tinggal di Indonesia. Belakangan, warganet ramai-ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. Kalau diklik kata kuncinya, yang muncul seperti ini. Beragam unggahan tentang ajakan pindah ke negara lain, entah dalam bentuk beasiswa pendidikan ataupun lowongan pekerjaan. Terkesan sederhana memang, tapi masifnya tagar ini jadi indikasi bahwa warganet sungguh-sungguh berniat meninggalkan tanah kelahirannya karena lelah dengan beragam problematika di negeri ini sampai berharap kesejahteraan hidup yang lebih layak dengan mencari peruntungan di negara lain. Sosiolog ikut komentar soal ini. Mereka yang berpendidikan sudah terlanjur kehilangan harapan. Oleh karena itu mereka, kalau begitu kita ke luar negeri aja, apalagi yang pendidikannya di luar negeri kan. Pasti misalnya ambil contoh di Singapura, kita membaca di media itu dengan mudah. Dia hanya pokoknya melalui daring, melalui online, mengisi formulir, mengisi apa gitu untuk diterima menjadi warga negara di sana. Singapura jadi salah satu negara tujuan pindah warga negara Indonesia. Kalau mengintip dari data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebanyak 4.241 WNI memilih pindah menjadi warga negara Singapura periode 2019 hingga April 2023. Jadi, apakah kamu jadi salah satu yang berminat untuk kabur aja dulu? Tim Liputan MCTV melaporkan. Oke, setelah menonton bersama, mungkin dari saya ingin mendengar tanggapan teman-teman lainnya nih. Bagaimana menurut kalian? Yang pertama bisa dimulai dari Mas Victor, tanggapannya seperti apa? Terima kasih Mas Moderator atas kesempatan diberikan. Pendapat saya mengenai gerakan kabur aja dulu adalah gerakan kabur aja dulu ini didasarkan atas kekecewaan para generasi muda terhadap kondisi sosial dan ekonomi di dalam negeri. Generasi muda merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, biaya pendidikan yang mahal dan sulitnya akses pendidikan, juga lapangan pekerjaan yang sedikit. Generasi muda saat ini atau masyarakat yang produktif merasa bahwa efisiensi anggaran dan minimnya lapangan pekerjaan menciptakan pola pikir bahwa peluang bekerja hanya bisa dilakukan di luar negeri. Juga diskriminasi, korupsi, dan ketimpangan sosial memperlemah harapan bahwa Indonesia dapat berkembang sehingga sebagian besar memilih untuk mencari peluang karir di luar negeri. Maka dari itu lahirlah gerakan kabur aja dulu sebagai bentuk protes digital dan juga sebagai tempat masyarakat menyuarakan keresahan yang dialami. Mungkin menurut saya sikap yang patut disikapi dalam masalah ini adalah sebagai seorang warga negara Indonesia, gerakan ini tidak mencerminkan sikap bela negara dan tidak memiliki wawasan kebangsaan yang benar karena menunjukkan rasa ketidakpercayaan terhadap bangsa sendiri.
Tetapi ingat, gerakan ini bukan berarti kita tidak mencintai tanah air, melainkan bentuk sindiran atau ekspresi masyarakat akan sulitnya bertumbuh dan mengembangkan karir di Indonesia. Mungkin itu saja pendapat saya. Terima kasih, Mas Kohar. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Bagaimana dengan pendapat teman-teman yang lain nih? Boleh Kak Friska untuk memberikan tanggapan atas dua video tadi yang kita telah saksikan. Baik, terima kasih Mas Syakir. Kalau untuk pendapat saya, fenomena kabur aja dulu ini sebetulnya bukan sekedar tren media sosial, melainkan sebuah sinyal yang sangat kuat dari generasi muda. Ini adalah cerminan dari rasa frustasi, kekecewaan, dan ketidakpastian yang mereka rasakan terhadap kondisi di dalam negeri. Jadi, alih-alih melihatnya sebagai ajakan untuk menyerah, kita harus melihatnya sebagai bentuk kritik sosial yang disampaikan secara kreatif. Gerakan ini sebetulnya adalah respon logis dari generasi muda. Mereka melihat kondisi saat ini mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, upah yang rendah, hingga korupsi yang tak kunjung usai, dan merasa tidak ada jaminan masa depan di sini. Um, Namun, di satu sisi, ini adalah langkah realistis. Mereka memilih untuk mencari peluang di luar negeri, di mana upah dan sistem kerjanya lebih menjanjikan. Ini bukan lari dari masalah, tapi mencari solusi nyata untuk hidup. Di sisi lain, ini adalah cermin bagi kita. Gerakan kabur aja dulu menunjukkan ada yang salah dengan sistem kita. Ini adalah bukti bahwa negara ini gagal meyakinkan talenta-talenta terbaiknya, bahwa masa depan mereka ada di sini. Jadi, kita tidak bisa menyalahkan mereka yang memilih pergi. Sebaliknya, kita harus melihat ini sebagai panggilan introspeksi. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus menciptakan kondisi yang membuat generasi muda merasa bahwa masa depan mereka ada di rumah sendiri. Jika kita berhasil, mereka tidak akan merasa perlu untuk kabur lagi. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya Kak Friska. Ada lain yang ingin menambahkan mungkin dari Kak Vincent Ane? Ya, tadi kalau menurut Kak Friska itu bagus banget ya, saya juga setuju. Jadi dari gerakan kabur aja dulu ini kan menarik sekali ya, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, kalau menurut saya sih gerakan ini relevan sekali bagi generasi muda yang ingin berkembang di tengah perubahan zaman kayak gitu ya. Dengan kabur kita bisa membuka jaringan baru, pengalaman baru, dan juga wawasan yang lebih luas di luar negeri. Ini juga membantu membangun keberanian setiap orang dalam mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Namun yang terpenting adalah bagaimana setelah mereka kabur aja dulu gitu ya ke luar negeri, mereka harus ingat mereka harus kembali ke Indonesia. Nah, lebih bagus lagi kalau mereka bisa menerapkan ilmu yang sudah mereka dapatkan di sana untuk perkembangan negara kita gitu. Mungkin itu aja sih kurang lebih tambahan dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan dari Kak Vanessa Faradila. Baik, terima kasih. Jadi topik ini cukup menarik ya, karena ketika tagar kabur aja dulu digunakan dalam konteks warga negara Indonesia yang pindah dan bekerja ke luar negeri, maknanya jadi jauh lebih dalam dan kompleks. Bukan lagi soal kabur dari hal-hal remeh, tapi menyentuh isu sosial, ekonomi, dan bahkan nasionalisme. Tagar kabur aja dulu bisa jadi ungkapan sarkastik terhadap kondisi dalam negeri. Misalnya soal ekonomi yang stagnan, minimnya peluang kerja yang layak, politik yang melelahkan, biaya hidup yang tidak sesuai dengan income, serta kurangnya penghargaan terhadap profesi tertentu. Menurut saya, tagar kabur aja dulu bukan benar-benar kabur, tapi lebih seperti kami sayang negeri ini, tapi kami juga butuh hidup yang layak. Jadi kami kabur dulu, mencari nafkah di tempat yang lebih menghargai kami. Warga negara yang pergi bukan berarti tidak cinta tanah air. Banyak dari mereka justru berkontribusi besar. Misalnya menghidupi keluarga di Indonesia, meningkatkan skill, relasi, dan ilmu yang bisa dibawa pulang, digunakan dan dikembangkan di Indonesia, serta menjadi duta budaya atau tenaga profesional yang membanggakan bangsa. Tagar kabur aja dulu bukan soal meninggalkan negeri karena benci, tapi seringkali karena ingin hidup yang lebih baik yang belum tentu bisa didapat di dalam negeri saat ini. Jadi menurut saya sama seperti Kak Friska tadi,
Daripada menyalahkan mereka yang kabur, seharusnya yang menjadi pertanyaannya, apa yang bisa diperbaiki agar tidak perlu kabur untuk mendapatkan hidup yang layak di negeri kita ini. Mungkin itu aja pendapat dari saya. Bisa kita dengar pendapat dari teman-teman yang lain nih. Oke, terima kasih Kak Vanessa atas tanggapannya. Mungkin untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin menambahkan lagi dari Mas Todo, boleh untuk memberikan tanggapan atas video yang telah kita tonton sebelumnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya, gerakan tersebut merupakan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah. Isu-isu seperti korupsi, birokrasi yang lambat, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan ketidaksetaraan menjadi pemicu utama. Masyarakat merasa bahwa meskipun memiliki nasionalisme yang tinggi, mereka tetap kesulitan untuk maju di negara sendiri. Gerakan nasionalisme ala kabur aja dulu adalah cerminan kritik masyarakat yang valid, bukan anti-nasionalisme. Gerakan ini harus menjadi motivasi bagi CPNS untuk membawa perubahan nyata dari dalam. Sebagai CPNS, kita memiliki peran krusial dalam menanggapi fenomena ini. Daripada ikut-ikutan menyalahkan keadaan, kita harus mengambil langkah-langkah konkret untuk menjadi bagian dari solusi, seperti bekerja profesional dan bebas korupsi, melayani dengan cepat dan tepat, membangun integritas dan berkomunikasi efektif. Dengan begitu, masyarakat tidak akan merasa perlu kabur demi masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, Mas. Oke, bagus. Terima kasih Mas Todo untuk tanggapannya. Yang lain ingin memberikan tanggapan mungkin dari Kak Sri Rutmana. Oke, terima kasih Mas Syakir. Saya setuju sama Kak Friska kalau ini bukan sekedar tren iseng di media sosial, melainkan bentuk kritik yang lahir dari keresahan terhadap situasi di tanah air. Namun, kritik itu tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, apalagi sampai mempertanyakan nasionalisme seseorang. Sebab, menurut saya, nasionalisme seharusnya tidak diukur dari di mana kita berdiri, melainkan dari seberapa besar kontribusi yang sanggup kita berikan bagi negeri ini. Kehadiran diaspora di luar negeri, termasuk mereka yang terdorong oleh semangat kabur aja dulu, bukanlah wujud pengingkaran terhadap cinta tanah air. Justru lewat karya, inovasi, dan jejaring global, mereka mampu memperluas citra dan peran Indonesia di dunia. Karena itu, alih-alih memandang diaspora sebagai bentuk kabur atau beban, pemerintah seharusnya merespon dengan cara yang lebih visioner, seperti membuka ruang kolaborasi melalui jejaring riset, investasi, hingga diplomasi budaya, menciptakan kebijakan yang memudahkan kontribusi dari jarak jauh, serta mengubah narasi publik bahwa kepergian tidak berarti meninggalkan, melainkan memperluas jangkauan kontribusi. Dengan langkah semacam ini, artinya pemerintah tidak hanya merangkul mereka yang kabur atau berniat kabur, tetapi juga meneguhkan satu pesan penting bahwa dimanapun warga negaranya berada, Indonesia tetap rumah bersama yang layak dicintai. Mungkin itu saja dari saya, Mas Syakir. Oke, terima kasih Kak Sri untuk tanggapannya. Ternyata pendapat tagar kabur aja dulu dari teman-teman kelompok A3 ini beragam ya. Jadi tagar kabur aja dulu itu seperti bentuk kegelisahan dari masyarakat Indonesia akan kesulitan dalam mencari nafkah untuk bertahan hidup yang layak di negeri sendiri, sehingga mendorong mereka untuk mencari peluang di negara lain dengan cara hashtag kabur aja dulu. Di satu sisi ini sebenarnya baik bagi devisa negara, karena ketika mereka bekerja di luar negeri, mereka akan memperoleh penghasilan jika dibawa ke negara Indonesia, akan menambah cadangan devisa negara Indonesia. Akan tetapi, dengan maraknya ajakan untuk seperti di hashtag kabur aja dulu, seperti bisa menyebabkan rasa nasionalisme terkikis, karena kata-kata kabur itu seperti konotasinya seperti negatif yang menganggap di negeri sendiri itu tidak ada harapan untuk masa depan. Demikianlah perbincangan kita pada podcast kali ini mengenai gerakan kabur aja dulu. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman untuk lebih berani melangkah keluar dari zona nyaman. Terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.